Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali di kelas biologi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa suatu kurang apapun. Kita berjumpa kembali dengan saya, Pak Muji Santoso. Dan untuk materi kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu transport membran. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana zat-zat itu, suatu zat bisa masuk maupun keluar dari atau menuju ke dalam sel. Kita ketahui dari pertemuan yang lalu, tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel. Jadi tubuh kita hidup itu karena sel-sel kita hidup. Kalau sel-sel itu hidup, berarti dia membutuhkan zat untuk dimasukkan ke dalam sel, kemudian dilakukan atau di dalam sel akan terjadi metabolisme, dan metabolisme itu tentu akan menghasilkan zat sisa yang harus dibuang, berarti zat itu harus dikeluarkan. Nah, zat yang masuk maupun keluar itu pasti melalui membran sel atau membran plasma. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, bagaimana zat itu bisa melintasi baik masuk maupun keluar dari membran plasma atau membran sel. Baik, kompetensi yang diharapkan kalian kuasai adalah yang pertama adalah kalian bisa menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Jadi ini ada di KD 3.2. Di sini kamu bisa menganalisis bioproses meliputi transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Ada 3 bioproses. Ada mekanisme transport, ada reproduksi sel, maupun sintesis protein. Namun karena keterbatasan waktu, bioproses yang kita bahas mungkin hanya mekanisme transport. Untuk reproduksi dan sintesis protein itu nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Kemudian KD 4.2 kamu nanti diharapkan dapat membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Nah, nanti di KD 4.2 mungkin untuk pertemuan berikutnya saya tugaskan untuk membuat percobaan di rumah tentang transport membran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu nanti menjelaskan jenis-jenis transport yang terjadi pada membran plasma. Kemudian yang kedua, menganalisis implikasi transport membran terhadap sel melalui percobaan sederhana. Jenis-jenis transport, baik kita masuk yang materi kita yang pertama, jadi kamu harus mengenal jenis-jenis transport membran. Di zat yang keluar masuk menuju maupun keluar sel itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Jadi ada yang disebut transport pasif, transport pasif, dan transport aktif. Transport pasif nanti ada 3, ada difusi, kemudian ada difusi terfasilitasi, ada osmosis. Kemudian transport aktif nanti ada 3 macam, ada pompa natrium kalium, ada eksositosis, dan ada endositosis. Kalian nanti harus bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dari masing-masing transport membran ini. Oke, apa itu transport pasif? Kita masuk transport pasif. Kenapa disebut transport pasif? Karena transport zat melewati atau melintasi membran baik masuk maupun keluar sel tanpa menggunakan energi. Jadi disebut pasif karena tanpa menggunakan energi. Dan biasanya energi yang digunakan untuk transport itu ATP, adenosin trifosfat. Jadi sekali lagi, transport pasif karena
zat untuk melintasi membran plasma atau membran sel tanpa menggunakan energi. Dalam transfer pasif, arah aliran zat itu searah dengan gradien konsentrasi, jadi tidak bisa melawan karena tidak menggunakan energi. Kemudian kita masuk difusi sebagai transport pasif yang pertama. Contoh transport pasif yang pertama, apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi hipertonis menuju konsentrasi rendah atau hipotonis melalui selaput yang bersifat permeabel. Nah, larutan zat terlarut itu berarti kalau kalian membuat sirup, ya, kalian menuangkan sirup ke dalam air, berarti yang terlarut itu adalah sirupnya atau gulanya, ya. Sedangkan pelarut itu adalah air, tolong dicermati. Dan konsentrasi tinggi itu artinya kental, mungkin dalam bahasa sehari-hari kita kental atau pekat. Sedangkan konsentrasi rendah, larutan konsentrasi rendah atau hipotonis itu berarti larutan yang encer, ya. Encer berarti banyak air dibandingkan zat terlarutnya. Itu jadi perpindahan zat terlarut, jadi yang berpindah adalah yang terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Contohnya adalah difusi bisa terjadi pada masuknya zat yang berupa gas, ya, CO2 dan oksigen ke dalam sel makhluk hidup. Itu biasanya dengan menggunakan mekanisme difusi, karena CO2 dan oksigen atau yang berupa gas itu biasanya partikelnya sangat halus sehingga bisa masuk lewat pori-pori pada membran. Kemudian contoh yang dalam kehidupan sehari-hari, misalkan penyebaran parfum dalam suatu ruangan. Ketika kamu menyemprotkan parfum, ya, mungkin yang pertama kali mencium adalah orang yang berada di dekat sumber parfum. Tapi lama-kelamaan yang jarak jauh pun akan mencium karena parfum itu menyebar dari konsentrasi yang tinggi ke tempat di mana parfum itu disemprotkan, kemudian merata ke seluruh ruangan. Itu difusi, ya. Atau ini contohnya ketika kalian menuangkan tinta mungkin, ya, ke dalam gelas yang berisi air, maka tintanya pertama akan seperti menggumpal dulu, kemudian perlahan-lahan, ya, berarti di sini hipertonis, di sini hipotonis, sini kental, di sini encer. Maka kemudian terjadi berikutnya, tinta akan perlahan-lahan menyebar, ya. Ini yang terlarut, tinta itu adalah zat terlarut, akan menyebar ke bagian lain yang lebih encer, ya, sehingga lambat laun akan merata semua, atau tercapai, kalau sudah merata semua dikatakan tercapai keadaan isotonik. Isotonik artinya semua bagian itu memiliki kepekatan yang sama, isotonik. Kalau sudah terjadi isotonik, tercapai isotonik, maka proses difusi akan terhenti. Kemudian apa itu difusi terfasilitasi? Ini masih transport pasif. Itu adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi, kental, menuju konsentrasi rendah atau hipotonis melalui protein-protein channel yang terdapat pada membran plasma. Jadi membran plasma itu sudah kita baca di minggu yang lalu, itu ada bagian-bagian protein, dan disitulah zat-zat bisa keluar dan masuk. Difusi terfasilitasi dapat memindahkan zat-zat terlarut yang berukuran relatif lebih besar, ya, dibandingkan yang berpindah melalui mekanisme difusi. Jadi dengan adanya protein channel, ya, partikel-partikel atau zat terlarut yang berukuran relatif besar itu bisa memasuki sel, atau dia akan bisa keluar dari sel menembus membran plasma karena adanya protein-protein channel. Nah, seperti ini protein channel, ya, ini protein channel. Kemudian zat ini tampak bebas, agak sedikit bebas keluar masuk dengan adanya protein, tapi zat ini tidak bisa menembus bagian lain dari membran
plasma, ya. Itu difusi terfasilitasi, ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan adanya protein channel. Kemudian kita masuk ke osmosis, masih transport pasif. Ini yang ketiga, ya. Osmosis itu apa? Osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut atau air dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui selaput yang bersifat semi permeable. Di dalam osmosis yang berpindah bukan terlarut tapi pelarut, ya, yang biasa umum dalam tubuh kita. Pelarut dalam tubuh kita itu air, ya. Pelarut dalam tubuh makhluk itu air dari konsentrasi rendah. Jadi airnya berpindah dari larutan yang encer hipotonis menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi pekat melalui selaput semi permeable. Apa itu selaput semi permeable? Selaput semi permeable itu selaput yang hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang biasanya berukuran kecil, ya, dan membran sel tubuh makhluk hidup, ya, membran sel tubuh makhluk hidup itu secara umum bersifat semi permeable, ya. Contohnya adalah masuknya air beserta unsur hara yang terlarut ke dalam tubuh tumbuhan menembus lapisan akar. Jadi ketika air masuk beserta unsur hara yang terkandung terlarut di dalamnya, itu masuk ke dalam akar atau diserap oleh akar, masuk ke lapisan-lapisan akar sampai kemudian menembus pembuluh silang itu dengan mekanisme osmosis. Misalkan seperti ini saya gambarkan ya ilustrasinya. Di sini ada air, ada unsur hara, itu bisa masuk menembus ke dalam lapisan akar, kemudian nanti untuk diangkut oleh pembuluh silang ke seluruh bagian tubuh itu melalui mekanisme osmosis. Ini, ya, ini air di sini masuk ke sini sampai ke silem. Silem itu ada di tengah sini silemnya, ya. Dia menembus dari bulu akar, menembus lapisan-lapisan akar sampai menuju ke pembuluh silang yang berwarna biru ini. Itu dengan mekanisme osmosis, ya, perpindahan zat larut, ya, dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Contohnya ini, masuknya air ke dalam tubuh tumbuhan melalui akarnya. Nah, ini terus secara konseptual seperti ini, ya. Ini ada dua larutan yang berbeda, dengan dibatasi adanya selaput, ya, atau membran yang bersifat selektif permeable atau semi permeable, sama saja, ya. Yang hijau, lingkaran hijau itu adalah molekul gula, sedangkan yang biru ini adalah kecil-kecil, ya, ini air. Berarti kita lihat di sini adalah banyak gulanya, berarti ini hipertonis pekat, konsentrasi tinggi, di sini konsentrasi rendah. Dan kita lihat terjadi aliran molekul air karena molekul air bisa menembus pori-pori pada selaput semi permeable, ya. Jadi kalau ada dua larutan yang berbeda kepekatan, ada yang hipotonis, ada yang hipertonis, maka akan ada suatu proses menyamakan konsentrasi sehingga tercipta keadaan yang isotonis. Nah, kalau di sini larutan gula tidak bisa berpindah ke sini karena dia molekulnya besar. Maka yang terjadi adalah molekul air yang berukuran kecil berpindah ke yang hipotonik sehingga permukaan akan naik. Ini yang seperti ini osmosis, perpindahan zat pelarut air dari konsentrasi rendah hipotonis menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Tolong jangan sampai terbalik dengan difusi dari hiper ke hipo, yang adalah zat terlarut. Osmosis dari hipotonis menuju ke hipertonis, yang berpindah adalah air atau pelarutnya. Mudah-mudahan semua, ya.
Oke, kita masuk ke sekarang transport aktif ya. Transport aktif tadi, transport aktif itu apa? Kalau pasif tanpa energi. Nah, kalau transport aktif ini adalah transport zat melalui atau melintasi membran plasma dengan menggunakan energi atau ATP. Jadi ini harus membutuhkan energi. Tanpa energi maka transport zat ini tidak bisa menembus plasma sel, membran plasma sel. Arah aliran dalam transport aktif ini dapat melawan gradien konsentrasi karena dia menggunakan energi. Nah, tadi di awal dikatakan ada 3 macam transport aktif. Ada yang pertama ada pompa natrium kalium. Jadi ini digambarkan sebuah sel, lingkaran hitam ini adalah sebuah sel ya, sebuah sel, dan kandungan dalam sel yang seimbang untuk menjaga muatan sel supaya dapat hidup normal itu natrium itu konsentrasinya tinggi di luar, sedangkan kalium tinggi di dalam ya. Nah, untuk menjaga hal tersebut agar tetap terjadi, maka nanti natrium yang masuk ke dalam sel akan dipompa keluar ya, keluar sel. Begitu juga kalium yang nanti kalium keluar dari sel maka akan dipompa lagi ke dalam supaya kalium itu tinggi di dalam sel sedangkan natrium tinggi di luar sel ya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk memompa natrium dan kalium agar tercipta keseimbangan di luar dan keseimbangan muatan di luar dan dalam sel itu membutuhkan ATP ya, membutuhkan ATP ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, sel yang normal ya, agar bisa menjalankan fungsinya ya, natrium itu tinggi di luar, kalium itu tinggi di dalam. Kemudian transport aktif yang kedua itu adalah endositosis. Apa endositosis? Endositosis adalah masuknya zat baik padat maupun cair ke dalam sel. Jadi masuknya zat ke dalam sel ya. Jika zat yang masuk berupa zat padat maka disebut fagositosis. Jika zat cair yang masuk disebut pinositosis. Maka ada yang mengatakan fagositosis itu adalah makan, pinositosis adalah sel itu minum. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Ini partikel yang akan masuk ke dalam sel ya. Lihat, maka sel akan membentuk suatu vesikel gelembung ya, kemudian nanti zat ini akan ada di dalam vesikel atau rongga dan biasanya nanti akan diproses di dalam vesikel ini. Vesikel nanti akan zat ini akan diproses entah dicerna atau digabungkan dengan senyawa lain. Itu intinya. Endositosis adalah sel memasukkan zat, bisa zat padat, bisa zat cair. Kalau padat disebut fagositosis, kalau cair disebut pinositosis. Kemudian yang ketiga adalah exositosis, transport aktif yang ketiga. Pinositosis itu adalah kebalikan endositosis. Jadi peristiwa keluarnya zat dari dalam sel. Ya, biasanya melibatkan lisosom, melibatkan organel lisosom atau vesikel yang dibentuk oleh badan Golgi. Nah, ilustrasi seperti ini ya. Ini ada vesikel dibawa menuju ke membran plasma, kemudian dilepaskan sel yang akan dikeluarkan. Kemudian masuk ke materi pokok bahasan berikutnya, yaitu implikasi transport membran. Implikasi itu apa? Implikasi adalah akibat apa yang akan terjadi pada sel ketika terjadi proses transport membran ya. Implikasi terutama untuk osmosis ya. Untuk peristiwa osmosis pada sel tumbuhan
ya, nanti akan membuat sel tumbuhan mengalami beberapa peristiwa. Yang pertama, kalau ini yang sel ini, yang ini ya, jika sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan yang hipertonis, ya, ini ada dua kepekatan yang berbeda, di luar hipertonis, di dalam hipotonis. Misalkan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan garam, maka yang terjadi adalah osmosis, ya, akan terjadi osmosis karena membran plasma atau membran sel tumbuhan ini bersifat semi permeabel, maka akan terjadi osmosis. Air dari dalam sel akan keluar menuju larutan garam yang lebih hipertonis misalkan, sehingga akan terjadi, lihat ini membran, tadinya membran selnya menempel pada dinding sel, ini membran sel terlepas dari dinding sel, ya. Ini yang disebut peristiwa plasmolisis, ya, lepasnya membran dari dinding sel, ya. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau sel tumbuhan itu dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis, yang lebih encer daripada larutan di dalam sel, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti air dari luar masuk, sehingga nanti sel itu akan tampak menggelembung, ya, sel akan tampak menggelembung lebih kencang, ya, atau ini disebut keadaan yang turgid. Ya, keadaan turgid itu keadaan sel yang tegang penuh dengan air. Dan yang di tengah ini menggambarkan sel tumbuhan berada dalam larutan yang seimbang atau isotonik. Jadi sel ini berada dalam larutan yang konsentrasinya sama dengan konsentrasi di dalam sel, sehingga antara air yang masuk dan air yang keluar itu berimbang, ya. Nah, pada keadaan sel yang mengalami plasmolisis tadi, itu dikatakan tekanan turgornya rendah. Ini dikatakan tekanan turgornya rendah. Sel itu kendur, ya, dan nanti penampakan tumbuhan yang mengalami plasmolisis, kalau jaringannya, akarnya mengalami plasmolisis, semua sel-selnya berarti nanti tumbuhan itu akan layu. Jadi kalau tanaman layu itu bisa dikatakan tekanan turgor sel-selnya turun atau rendah. Namun tekanan osmosisnya tinggi, ya. Tekanan osmosis itu menggambarkan bahwa sel tersebut itu membutuhkan air, ya. Kemampuan hisap terhadap airnya tinggi. Kalau tekanan osmotik tinggi berarti itu kemampuan untuk menghisap airnya tinggi, karena di dalam selnya kekurangan air, ya. Dari sini kita lihat bahwa tekanan turgor, perhatikan ya, tekanan turgor dan tekanan osmosis itu selalu berbanding terbalik, ya. Turgor rendah maka osmotik tinggi, ya. Sebaliknya, pada gambar yang ini, sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, tadi air yang masuk ke dalam sel sehingga selnya mengembang, ini dikatakan tekanan turgornya tinggi, tekanan osmotiknya rendah. Jadi sel yang demikian itu tidak punya kemampuan untuk menghisap air lagi karena di dalamnya sudah jenuh dengan air. Kemudian yang di tengah ini dikatakan sel yang tekanan turgor dan tekanan osmotiknya berimbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Ini implikasi osmosis pada yang terjadi pada sel tumbuhan. Bagaimana terjadi pada sel hewan? Kurang lebihnya secara konseptual sama, ya, secara konseptual sama. Misalkan ini saya gambarkan, ini adalah gambar sel darah merah, misalkan sel darah merah, ya, yang gambar ini sel darah merah pada larutan yang hipotonis, ya, larutan yang hipotonis atau hypotonic solution. Maka sama dengan yang sel tumbuhan tadi, air akan masuk ke dalam, akan berosmosis, karena di luar hipotonik encer, di dalam sel darah merahnya kental, maka air akan masuk sehingga sel darah merah kita lihat akan mengembang, ya, akan mengembang, dan ini berbahaya karena bisa nanti sel darah merah kita bisa mengalami lisis atau pecah, atau kadang-kadang peristiwanya disebut
sering disebut hemolisis. Kemudian sebaliknya, pada ketika sel darah merah berada di larutan yang hipertonik, ya, air dari dalam sel darah merah akan keluar sehingga sel darah merah akan mengerucut, ya, sel darah merah akan mengerucut, bukan mengerucut, kisut, ya, akan mengalami kisut, berkeriput, ya. Kenapa pada sel tumbuhan tidak keriput? Tadi yang plasmolisis karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, kalau pada sel hewan, sel tubuh kita, sel darah merah itu tidak punya dinding sel. Jadi kalau cairannya keluar, ya, membran sel tidak punya pegangan sehingga bentuknya berubah menjadi keriput. Dan ini juga keadaannya berbahaya bagi tubuh kalau darah kita tidak dalam keadaan seimbang, ya. Nah, kalau yang di tengah ini sel darah merah yang berada dalam larutan yang isotonik seimbang, sama, nah ini keadaan yang ideal, ya, keadaan yang ideal pada darah kita yang tengah ini. Sel darah merah bentuknya tetap, tidak berubah, tidak mengembang maupun tidak keriput. Nah, oleh karena itu dalam darah kita itu konsentrasi dalam darah kita itu harus selalu isotonik, tidak boleh terlalu encer karena akan pecah sel-sel darah kita, atau tidak boleh terlalu pekat darah kita. Kenapa? Karena akan memecahkan sel, akan membuat mati, keriput sel darah kita. Nah, itulah nanti yang mengatur konsentrasi darah kita itu adalah organ ginjal. Nah, ini hemolisis tadi kita bahas, ya. Ini hemolisis yang ini tekanan turgornya tinggi, ya, karena air masuk, kemudian tekanan osmosisnya rendah. Ya, nah ini dikatakan sel darah yang keriput itu mengalami stagnasi, ya, tekanan turgornya rendah, tekanan osmotiknya tinggi. Atau secara sederhana bisa kamu amati kalau jari kamu dicelupkan dalam lautan garam, maka jari-jari kamu akan keriput, ya, akan keriput karena sel-selnya mengalami frenasi seperti ini. Ya, itu contoh atau yang paling mudah kita lihat, ya, silakan kalian. Ini implikasi osmosis yang terjadi pada sel hewan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Hati-hati jangan terbalik osmosis pada sel tumbuhan. Saya kira materi kita untuk hari ini cukup, silakan dipelajari lebih lanjut. Sekali lagi ini adalah penjelasan singkat dari saya yang berisi materi esensial. Silahkan untuk menambah pengetahuan kalian bisa baca buku biologi pegangan kalian masing-masing, atau boleh kalau kalian masih kurang juga bisa pergunakan dari sumber lain, sumber internet, agar mungkin di internet banyak sekali animasi-animasi yang bisa untuk menambah pemahaman tentunya. Ya, terima kasih, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa lebih meningkatkan pemahaman kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.